Yang ditangkap di 4 kota merupakan pemain baru yang sebelumnya tidak terlibat dalam berbagai aksi terorisme di tanah air. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangannya usai pariwara. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror secara serentak menangkap 11 terduga teroris di 4 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Madiun, Jawa Timur, dan Solo, Jawa Tengah. Menurut polisi, ke-11 orang itu berasal dari kelompok yang sama, yaitu Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia (HASMI). Tim Densus 88 Anti Teror Polda Metro Jaya mengerebek sebuah rumah terduga teroris di Jalan Singkir, Palmerah, Jakarta Barat Sabtu pagi. Dari rumah ini, tim Densus menangkap 3 orang penghuni rumah berinisial H, DC, dan 1 orang yang belum diketahui identitasnya. Petugas gegana juga membawa 3 tempat mencurigakan terbuat dari tempat gas dan seperti semen serta benda lipat yang diduga bahan untuk membuat bom. Ketua RT sempat mengumpul terkejut dengan penampakan ini. Menurutnya, 3 penghuni rumah dikenal cukup baik dan tidak menampakkan aktivitas yang mencurigakan. Siapa Pak yang lagi dipegang? Rumah Ibu Mariam. Ibu Mariam. Itu dia tinggal sendiri atau? Tinggal bertiga. Ibu sama anaknya 2. Anaknya 2. Anaknya siapa? Datus sama Suherman. Datus sama siapa? Sudah lama dia tinggal sini? Sudah lama, memang lahir di sini. Apa seharian dari keluarga itu bagaimana sih Pak? Sekarang dia cerita aja, ini kondisinya kan kerja. Ibunya anak itu bekerja. Ya, anaknya yang masih sekolah, tidak punya kursi sekolah. Dengan mana anak-anak kawasan dan itu mulai kerja. Tidak hanya di Palmerah, tim Densus 88 Anti Teror juga melakukan penangkapan terduga teroris di Jalan Kebun Kaca 14 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masih di hari yang sama, 2 warga kampung Megasari, Desa Lunai Mekar, Kecamatan Lunai Liang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Eleret Berlian Nusantara Alberi dan Zainuddin bin Adi Dharma diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris Solo, Jawa Tengah. Tim Densus juga menyita sejumlah barang bukti seperti senapan laras panjang milik SS, 1 kaliber 5,56, mesin milik penjilat, serta serbuk kimia bahan peledak. Menurut warga, Eleret dan Zainuddin sehari-hari bekerja menjaga warung internet dan tidak pernah berperilaku aneh. Keduanya malah dikenal sopan dan baik. Maksudnya berhubungan dengan migrasi dan masyarakat ada yang mencurigakan nggak? Juga ada. Dia baik-baik. Dari kecil di sini. Dari kecil di sini. Kalau mau kuliah di mana? Belum tahu kalau yang ini Pak. Yang jelas punya kuliah. Oh, iya. Tapi aktivitas sehari-harinya cuma jaga kawanan aja. Jaga kawanan. Ada lagi. Selain di Jakarta dan Bogor, tim Densus 88 Anti Teror secara serentak menangkap terduga teroris lainnya di Madiun, Jawa Timur, dan Solo, Jawa Tengah. Total terduga teroris yang ditangkap 11 orang. Menurut polisi, 11 orang itu berasal dari kelompok yang sama, Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia atau HASMI, pimpinan Abu Hanifah. Abu Hanifah telah ditangkap di Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan, JAK TV. Tim Densus 88 Anti Teror menangkap 11 terduga teroris. Berikut sejumlah barang bukti merakit bom, dan kelompok teroris baru pimpinan Abu Hanifah itu telah menyiapkan bom yang siap pakai. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Sumardi Alius, mengatakan ada 4 lokasi yang dijadikan target aksi teror, yaitu Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Plaza 89 di depan Kedutaan Besar Australia. Di sana terdapat kantor PT Freeport dan Mako Brimob di Jalan Serondol, Jawa Tengah. Ini kelompok baru, ya, kelompok baru yang di mana tapi ada pimpinan adalah Abu Hanifah yang kita tentang itu.
Tapi mereka sudah mempelajari perakitan dan kemudian sudah menciptakan bom yang siap pakai dengan apa yang kami sampaikan tadi kepada teman-teman media. Apa ini Pak dari mana Pak? Dari waktu ya, misalnya foto yang didalami tentu kelompok-kelompok yang punya pemikiran yang radikal dan sebagainya terjalan. Dan ternyata memang masih banyak kelompok-kelompok seperti ini berkali-kali masih didalami oleh D88 kelompok kami. Tapi mereka juga punya kemampuan yang sama dengan cara merakit bom dengan buku-buku panduan yang sudah beredar. Benarkah sesungguhnya ada generasi baru dalam terorisme? Kami akan berbincang mengenai hal ini dan juga bagaimanakah tindakan kepolisian untuk membasmi terorisme. Kami akan berbincang bersama 3 narasumber kami yang cukup lengkap dari berbagai sisi. Di sebelah kiri saya ada Pak Kombes Agus Rianto, Kabak Penum Polri. Selamat malam, Pak Agus. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bapak Muhammad Sarbini, Ketua DPP HASMI yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, begitu ya, Pak Sarbini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Wawan Purwanto, tentunya pengamat intelijen. Apa kabar, Wawan? Baik. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Wawan. Baik, saya ke Pak Sarbini dulu mungkin ya, yang paling banyak dicari mungkin saat ini. Dikonfirmasi memang 11 itu adalah anggota HASMI. Sama sekali tidak. Dan kami tidak pernah mengenal, kami juga tidak pernah bertemu, kami juga tidak mempunyai database tentang nama-nama dari 11. Sebagai anggota HASMI pasti memiliki kartu anggota. Oh ya, bahkan kami kerjasama dengan salah satu bank syariah di Indonesia ini, sampai kepada setiap yang mendaftar menjadi anggota kami, membangunnya dengan cara dakwah. Kami melakukan membangun pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, bahkan kami sudah punya sekolah tinggi agama Islam Al-Hidayah. Punya pula beasiswa untuk teman-teman Jawa lulusan SMA gitu ya, yang kami bina untuk belajar agama tentang Islam yang benar, yang bagaimana gitu. Itu hanya seputar itu, tidak ada lebih dari itu. Dan mungkin ada penanaman ideologi tertentu dalam pendidikan tersebut. Kalau penanaman ideologi pasti ya, tapi ideologi Islam. Iya. tidak ada satupun di antara, bahkan setiap visi, misi, ideologi kami tulis dalam bentuk tulisan agar tidak disalahpahami. Karena bisa jadi anak didik kami yang nantinya akan dididik bisa saja punya tafsiran yang berbeda dari apa yang kami jelaskan. Untuk itu setiap apa yang kami jadikan rujukan harus tertulis sedetail mungkin, dari mulai bagaimana berdakwah, bagaimana menempatkan masyarakat, bagaimana sosialnya, bagaimana keadaannya, dan lain sebagainya. Tapi juga masih dimungkinkan itu mungkin adalah mungkin bekas anak didik dari HASMI begitu? Sampai sekarang kalau database yang tertulis dari mulai database alumni sampai kepada database anggota yang ada, tidak ada sama sekali. Artinya dari HASMI sendiri keberatan bahwa ini merupakan anggota pasti dari HASMI? Iya, pasti. Baik, Pak Agus bisa menjelaskan bagaimana kepolisian bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari organisasi HASMI? Ya, jadi begini Mbak ya, perlu kita juga sama-sama menyikapi situasi yang ada saat ini. Ya. Tadi juga teman-teman dari HASMI juga datang ke Divhumas, Mabes Polri, kita juga sudah sampaikan. Dan memang kalau kita lihat secara cermat, kalau disingkat memang sama. Ada 5 huruf, sama semua. Ya, Pak Haji. H, A, S, dan M, E. Tapi begitu kita panjangkan itu akan berbeda. Oke. Ya. Harakah Sunni untuk masyarakat Indonesia. Itu yang kami lakukan penangkapan saat ini, kami tindak. Sedangkan HASMI yang beliau pimpin adalah Harakah Sunniyah untuk masyarakat Islami. Jadi perbedaan kata di Sunni tersebut ya, Sunniyah dan Sunni dan Indonesia beda. Islamiyah dengan Indonesia beda, Mbak. Nah, jadi kebetulan memang kalau disingkat sama, tapi begitu kita panjangkan akan berbeda. Ya, kita terima kasih sama teman-teman dari HASMI tadi sudah menyampaikan informasi itu, kita terima, dan memang tidak ada, kita sampaikan bahwa Sunni yang di Bogor, beliau kan di Bogor. Yeah. Nah, yang kita lakukan penindakan adalah HASMI yang ada di Solo, yang dipimpin oleh
Abu Hanifah tadi ya. AHA itu. Gitu Oke. Mbak. Baik, artinya memang semuanya terkait dengan Hasmi tapi yang di Solo ya. Itu sudah dikonfirmasi oleh kepolisian begitu ya. Oke, baik, kemudian untuk informasi Pak, penangkapan di 4 kota tersebut ya dan secara serentak begitu, itu memang ada kecurigaan tertentu, memang ada laporan atau memang kepolisian sudah mengikuti? Ya, pelaksanaan tugas kepolisian ini kan semua berdasarkan daripada analisa-analisa yang mendalam dan cermat, apalagi dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman dari pelaku-pelaku teror ini. Kita betul-betul harus cermat. Sehingga teman-teman kami dari Densus sudah betul memiliki data-data yang memang lengkap untuk melakukan tindakan, sehingga kita lakukan tindakan yang memang untuk yang satu lokasi pada hari Jumat di Madiun itu memang malam, tapi yang hari Sabtu hampir serempak. Ini untuk menghindarkan kemungkinan terjadi ada kebocoran apabila kita tidak lakukan secara waktu yang bersamaannya. Oke, baik, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, dari 11 orang yang ditangkap ini umumnya adalah masih muda ya Pak ya? Dan bahkan mereka juga ya bersekolah seperti orang pada umumnya, begitu ya, tidak merupakan mungkin pesantren dan sebagainya yang mungkin yang kadang yang seperti kita lihat dari pelaku-pelaku sebelumnya. Atau artinya ini ada generasi baru dalam mereka yang ingin melakukan aksi teror? Ya, sebetulnya kalau kalangan muda yang dibidik, anak sekolah yang dibidik itu sudah cara-cara yang lalu dilakukan ya. Cuman kan sekarang sudah mulai meluas dan melebar, termasuk juga kepada anak-anak mahasiswa yang ahli kimia, jadi kemudian ada jurnalis juga, serta juga kalau dulu masalah perut, sekarang juga masalah intelektual kita mulai masuk. Maka saya dorong kekosongan 3 lini lah, ini harus diisi, ini kosong harus diisi, ini kosong juga harus diisi, ini kosong harus diisi ya. Nah ini soal kewaspadaan. Kalau bagi saya mereka itu korban brainwashing yang perlu kita selamatkan, kita rangkul kembali. Nah, saya ingin tahu brainwashing itu melalui apa sekarang? Mungkin kalau dulu mungkin kebanyakan mereka ada di lingkungan tertentu mungkin jadi bisa melakukan brainwashing. Tapi seperti ini di Jakarta, ada di Palmerah, ada Tanah Abang begitu ya, yang memang kota Jakarta yang begitu metropolitan, tapi masih bisa ada masuk unsur-unsur seperti itu. Brainwashingnya seperti apa caranya? Ya, kan mereka berteman. Setelah berteman mereka dijejaki dulu kebiasaannya seperti apa, kemudian cara pandangnya pada masalah politik, kemudian perkembangan masalah nuansa keislaman bagaimana, kemudian dia dari keluarga seperti apa, kemudian pola-pola yang dilakukan kesehariannya setelah dilakukan mapping, oh ini bisa, oh ini tidak, oh ini setengah-setengah, ini abu-abu, itu semua sudah dilakukan seperti itu dengan intensitas pendekatan yang cukup, kemudian dibekali dengan bumbu-bumbu buku-buku, kemudian cara-cara memutar film, video, serta juga ajakan-ajakan, memutar-mutar, memotong-motong ayat. Maaf ya. Itulah juga upaya meyakinkan. Padahal dia tidak menerangkan sababun nuzul, sebab turunnya ayat itu. Nah inilah yang coba brainwashing, kemudian iming-iming hadiah di sono kan gitu ya. Yang tadinya jadi pengantin dan seterusnya. Oleh karenanya, ini yang saya bilang tadi, mereka ini korban cuci otak harus kita cuci kembali. Kita harus kembali ke NKRI. Ini saya lihat di tayangan di situ ada yang NKRI harus mati. Sebenarnya dia tuh punya nasional sebenarnya. Jadi faktor saya lihat itu. Nah kenapa bisa seperti ini? Karena tadi faktor pergaulan yang kita inginkan keluarga dan kejadian. Begitu ada anak-anak kita, tetangga kita yang kelihatannya kok berubah di dalam nikah. Jangan aku lagi berarti. Ya, mungkin Pak Ferdinand bisa memberikan gambaran begitu ya mengenai pendidikan agama ya. Tadi seperti Pak Wan mengatakan bahwa mungkin saya bisa menangkap adalah salah tafsir ayat-ayat begitu ya ketika mungkin di brainwash seperti itu. Jadi ada hal yang terlupakan oleh banyak pihak, yaitu tentang bahwa setiap ajaran keagamaan termasuk dalam masalah ini adalah Islam, dia diterapkan melalui masalah dalam bahasa Islamnya kaunia, yaitu alam semesta. Seperti sholat saja itu melihat matahari. Kapan waktunya sholat? Seperti kewajiban sholat zuhur tidak mungkin bisa dilaksanakan sekarang. Ya. Nanti zuhur waktunya. Artinya pelajaran Islam yang tidak terkait dengan realistis itu pelajaran yang bukan Islam sebenarnya. Karena Islam itu untuk manusia. Ketika dia untuk manusia, maka dia diterapkan sesuai dengan syarat-syarat kemanusiaan itu sendiri. Ini yang mungkin banyak ajaran jihad tidak diajarkan segi-segi ini. Dia seakan-akan ini wajib. Ketika dia wajib, diajarkan wajib. Oke, kalau wajib, syaratnya apa? Apakah setiap ada yang berbeda
jihad dalam. Jadi intinya ada juga kesalahan tafsir begitu. Bukan hanya tafsir, tapi di sini disebutnya usul. Pokok pemikiran yang tepat dalam metodologi. Baik, kita akan bicara lebih langsung lagi dan juga nanti kita akan ingin tahu juga apakah memang perkembangan sekarang ini seperti teknologi internet bisa juga berpengaruh ya, sehingga banyak anak muda yang terlibat. Dan tentu tetaplah bersama kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri membekuk 11 terduga teroris di 4 provinsi dalam waktu yang hampir bersamaan. Seluruh terduga teroris itu merupakan pemain baru yang sebelumnya tidak terlibat dalam berbagai aksi terorisme di tanah air. Sejak Jumat hingga Sabtu kemarin, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap kelompok baru jaringan teroris bernama Harakah Suni untuk Masyarakat Indonesia atau HASMI. 11 terduga teroris ditangkap di 4 provinsi di tanah air dalam waktu yang hampir bersamaan. Mereka menyasar kantor kedutaan dan konsulat asing serta kantor polisi. Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Aman mengatakan kelompok HASMI dikomandoi Abu Hanifah yang telah ditangkap di Solo. Hasil pemeriksaan sementara mengungkapkan kelompok baru itu diisi wajah baru yang belum pernah ada catatan kejahatan ataupun masuk dalam daftar pencarian orang. Yang bersangkutan dan kita gali karena itu pesan adalah muka-muka baru. Tapi yang terkait ini memang kita juga punya jalinan perhubungan komunikasi dengan kelompok terkait. Tapi mereka sementara ini yang 11 orang ini pada dasarnya adalah pertama kali dilakukan tindakan hukum pada mereka. Jadi mereka adalah belum pernah terjadi sebagai yang produsen kelompok-kelompok. Sementara itu, organisasi masyarakat Harakah Sunia untuk Masyarakat Islam atau HASMI dan yang mendatangi markas besar Polri. Mereka mengklarifikasi kaitan nama HASMI dalam penangkapan 11 terduga teroris. Mereka membantah kelompoknya terkait dengan para terduga teroris dan juga keberatan dengan penyebutan nama HASMI seperti yang dikenal kepolisian. Bahwa kami tidak mengenal sama sekali dan berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dan bukan anggota dari kami terhadap 11 orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang diduga pelaku tindak terorisme. Keempat, bahwa kami merasa terganggu, terpengaruh dan sangat dirugikan dengan pemberitaan seputar penangkapan jaringan teroris tersebut yang mengatasnamakan HASMI. Penangkapan 11 terduga teroris itu nyaris tanpa ada perlawanan dan tidak ada korban jiwa. Meski merupakan kelompok baru, polisi meyakini kelompok HASMI memiliki kemampuan merakit bom dan berbahaya. Hendra Aryadi, JAK TV. Kembali kami lanjutkan perbincangan dengan sejumlah narasumber kami pada malam hari ini. Saya kembali ke Pak Agus Rianto, Kabak Penang Polri. Ini Bapak menyebutkan dari kepolisian bahwa ini adalah generasi baru teroris, wajah baru yang memang tidak terkait dengan aksi sebelumnya. Yang memang artinya sel-sel teroris baru ini sekarang sudah pecah kemana-mana. Tadi seperti Pak Awan sebutkan memang sudah menyebar begitu. Ya memang. Sebagaimana yang kita dapatkan informasi bahwa dari 11 ini memang tidak ada keterkaitan dengan pelaku-pelaku ataupun para tersangka baik yang sudah kita lakukan penangkapan atau pengungkapan maupun yang masih dalam proses pencarian. Namun demikian kita masih terus lakukan pengembangan terhadap kasus ini, bukan tidak menutup kemungkinan suatu saat ada keterkaitan dengan kelompok-kelompok lain, kan kita terus masih lakukan pendalaman. Tapi yang jelas sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lapangan untuk beberapa hari terakhir ini, memang mereka kelompok baru. Baik, kemudian dari temuan-temuan di lapangan bahwa mereka memiliki bahan-bahan yang berbahaya, itu dari ledaknya seperti apa memang sampai taraf membahayakan begitu ketika ditemukan oleh kepolisian? Ya itu kan bervariasi ya Mbak ya, dari barang-barang yang kita temukan. Yang jelas kita tidak ingin mencoba-coba ataupun mengetes daya ledak daripada setiap benda-benda berbahaya. Tapi dari jenis bahan-bahan yang jelas bahwa dampak yang akan ditimbulkan itu sangat berbahaya bagi kita lah gitu ya, bagi makhluk hidup lah gitu, dalam artian bahwa untuk daya ledak tinggal tergantung nanti bagaimana nanti perkenaannya, di mana lokasi dipergunakan. Tapi yang penting bagi kami bukan soal dampaknya,
perilaku yang ada yang harus kita cegah sejak awal. Bagaimana Pak Wawan tadi sampaikan bahwa kita semua masyarakat itu berperan aktif. Tetangga, keluarga itu harus berperan aktif karena tidak mungkin kita mempertanggungjawabkan ini pada orang lain terhadap lingkungan kita. Kita masing-masing harus berperan aktif sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. Kemudian Pak Wawan, dengan ditemukannya juga ada bahan-bahan mereka memiliki untuk bom gitu ya. Artinya memang ini perlu dana kan untuk memiliki ini semua. Artinya pendanaan ini diambil dari mana sekarang ini? Ya, banyak simpatisan dari kelompok mereka yang selama ini memberikan donasi secara sukarela. Kemudian juga sebelum-sebelumnya yang ada kiriman-kiriman tertentu. Ada juga pas dari lewat bawah tangan gitu ya. Jadi kiriman lewat perbankan tambah-tambahnya mereka super hati-hati gitu ya. Yeah. Karena banyak juga yang atas tertutup pada niatnya bukan seperti itu. Juga mereka juga pernah juga menjual voucher handphone. Yeah. Ini ya sudah ya. Kemudian juga pernah pernah FAI istilahnya ya. Tapi khusus untuk yang ini kan masih dalam proses pendidikan. Nantinya akan dibuat oleh pihak Pak Agus ya, nanti agak seperti itu. Hanya sekarang itu kita ingin dari TKP segera akan muncul keterangan baru dan setelah ditelusuri kan ini kan terduga ini kan masih tertangkap hidup sehingga mereka banyak segudang informasi yang bisa diberikan. Jadi kita angkat telepon dari pemirsa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Lutfi di Bogor. Silakan Pak Lutfi. Ya, saya hanya ingin mengomentar. Itu sangat berbeda sekali dengan Hasmi yang diduga oleh kepolisian sebagai jaringan terorisme. Dan menurut pengamatan saya, pimpinan Abu Hanifah itu saya kira masih ada kaitan dengan jaringan yang terdahulu. Itu hanya sekedar untuk memutus rantai informasi dari kepolisian. Saya lihat ada surat tantangan dari Mujahidin Poso di Sumatera Utara ya kalau nggak salah. Itu bisa jadi untuk memancing agar konsentrasi desa itu arah ke arah sana. Sehingga gerakan mereka lebih leluasa di daerah Jakarta untuk menuju sasaran yang mereka inginkan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk informasinya. Pak Sarbini menanggapi dari Hasmi? Iya, memang di Kota Bogor kita sudah sangat dekat dengan masyarakat ya. Dari mulai tingkat RT sampai kepada wali kota dan bupati dalam hal ini. Sehingga berapa sih Pak anggotanya di Bogor sampai saat ini? kalau di Bogor 2.500 ya. Tapi kalau di luar Bogor itu artinya alumni-alumni dan lain sebagainya. Ya kalau dengan simpatisan kita terdaftar 10.000. Dan memang tadi juga berkaitan dengan disampaikan oleh Pak Wawan juga Pak Agus bahwa itu juga ada upaya untuk mencegah supaya jangan sampai ada muncul malah setiap minggu Mbak. Jadi, terorisme. Malah setiap minggu kami membina yang namanya satu buku kami salah satunya itu menuju masyarakat Islami. Apa sih sebenarnya hakikat dari menuju masyarakat Islami itu? Syariat itu bukan hanya satu level yang disebut dengan syariat struktural. Tapi ada syariat pribadi, ada syariat keluarga, ada syariat masyarakat, ada syariat struktural. Kalau umat Islam selalu bicara struktural, itu terjebak oleh satu bagian yang itu pun bukan ranah mereka sebenarnya, tapi ranah masyarakat. Sebab yang membangun negara itu masyarakat, bukan pribadi-pribadi atau malah organisasi massa sementara gitu ya gitu. Oke, kemudian saya ingin tanya ke Pak Agus tadi untuk tanggapannya mengenai surat elektronik tadi yang disebut oleh Pak Lutfi tadi di telepon. Apakah itu juga ada kaitannya dengan apa yang masuk kepada website Mabes Polri beberapa waktu lalu? Seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, tanggal 5 Oktober ya, ada ancaman dari Mujahidin. Ya, jadi kita Polri sifatnya organisasi yang terbuka. Komunikasi dengan kita bisa lewat mana saja, bisa langsung maupun lewat dunia maya juga kita lakukan itu dengan berbagai komponen masyarakat. Dan surat itu juga kita sudah terima, sudah kita pahami, tapi perlu juga kita menyikapi surat itu dengan situasi yang betul-betul melihat kenyataan yang ada. Karena itu bisa dibuat oleh siapa saja, di mana saja, dan untuk kepentingan yang bermacam-macam. Gitu, Mbak. Sampai dengan ada pihak yang mengatakan bahwa sayalah yang bertanggung jawab secara jantan juga kan ya, kawan mungkin gitu. Karena ini dunia maya, kita kan tidak bisa memastikan dibuat oleh siapa. Nah sehingga ya kita menyikapi itu bahwa
ada surat seperti ini menyikapi situasi kegiatan-kegiatan dari Polri, dalam hal ini teman-teman kami dari Densus 88, perlu juga kami sampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri semata-mata untuk kepentingan melayani masyarakat. Walaupun itu sifatnya akhirnya sampai melakukan penegakan hukum, itu semua demi kepentingan masyarakat. Sehingga tidak ada keinginan karena akibat perilaku segelintir orang yang tidak senang dengan orang lain, dampak yang lebih besar yang akan terganggu. Ini kita lakukan itu. Oke, baik. Kemudian untuk melihat ada organisasi seperti HASMI yang aktifnya ini, kemudian juga ada yang Hanifah di Solo seperti itu. Sebetulnya apa tindakan sikap kepolisian terhadap organisasi seperti ini? Ya, organisasi-organisasi seperti mungkin yang dipimpin oleh Pak Sarbini ini kan tentunya beliau sudah sampaikan bahwa terdaftar di kementerian ya Mbak ya, dalam negeri maupun kementerian hukum dan HAM. Nah ini kan kita sedang pelajari, kan kadang-kadang menamakan diri saya kelompok ini, padahal itu belum terdaftar, padahal aturan di negara kita bahwa setiap kelompok masyarakat, ormas, LSM itu mendaftar di kementerian yang ada di negara kita, sehingga jelas ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangganya, kegiatannya apa saja itu jelas semua. Nah sekarang kita sedang dalami kelompok yang mengaku sama dengan beliau ini, sehingga kita lihat nanti perkembangannya. Jadi mereka terlibat atas ucapan mereka yang tertangkap? Iya. Itu yang kemarin disampaikan oleh pemimpinnya itu sendiri juga. Baik, kalau gitu kita nanti lanjutkan perbincangannya lagi, jangan kemana-mana. Saat ini saya masih berada di Gang Haji Simin, Palmera Barat. Dan saat ini saya masih berada di depan kediaman rumah dari David dan Suherman yang diduga sebagai teroris yang ditangkap di Sabtu siang kemarin. Saya akan coba berbincang dengan beberapa warga di sini, yang saya akan berbincang dengan ibu-ibu yang juga mengenal dari ibu kandung dari David dan Suherman, Ibu Siti Mariam. Dan lalu ini saya berbincang dengan siapa Ibu? Selamat malam. Ibu As, dengan Ibu? Oke. Ibu, mungkin saya mau sedikit berbincang ini mengenai Ibu Sri Mariam. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat penangkapan Ibu Sri Mariam sendiri tidak ada, sedang bekerja. Mungkin bisa berbagi cerita dengan kami keseharian dari Ibu Mariam itu seperti apa? Ya baik, dia malam Jumat. Jadi kalau pagi dia sedang kerja, pulang sore. Jadi benar-benar pulang sore dia kerja. Jadi sehari-hari Ibu Mariam sendiri itu bekerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi hanya bertemu di pengajian. Pengajian malam Jumat. Pengajian itu hari malam Jumat. Kalau seperti minggu gitu Bu, adakah sering bertemu dengan masalah hari Jumat pagi kayaknya. Jumat pagi. Jadi pada saat hari raya Idul Adha masih ketemu? Masih. Pagi teman saya. Itu sama mau ke dia lagi beli sesuatu ke warung. Pas salaman. Sempat ngobrol Ibu? Sempat apa kabar, udah sering gitu. Kalau saya memang begitu. Kemudian teman-teman juga kabarnya. Dikerjakan dulu. Iya. Dia percatakan dulu sama saya. Sama dengan Ibu, dia percatakan. Sekarang Ibu saya kena ini kan catakannya kabar bangkrut. Jadi dia kerja lagi di konveksi. Oh, jadi 31 tempat pekerjaan lagi. Pada saat ketemu dia hari Jumat itu, Bu, selain memang bersalaman, ada kayak Ibu obrolkan mungkin seputar anak atau nenek teman-teman apa kabar teman-teman di ini teman kerja, gimana kabar pun, yang kita teman-teman apa aja teman-teman waktu kerja dia ngomong gitu. Jarang sih dia nginin anaknya, soalnya sama saya kan saya belum punya anak, jadi dia mungkin dengan teman-teman lain. Nah, kalau dengan Ibu A sendiri, saya berbincang dengan ibunda dari David dan Herman ini kata ketemu malam Jumat. Malam Jumat saya lihat sini, rumahnya dia lagi buka pintunya dia. Malam Jumat doang ketemu. Ngobrol Ibu? Enggak, cuma nanya doang. Ngobrol dia dari mana? Dari Bu Haji, bilang lagi. Jadi apa juga dia? Ya nggak bisa ikut, kata gue pulang kerja, udah begitu doang. Oh betul. Nah, Ibu As tadi bilang kalau Ibu Siti ini adalah memang penghuni tinggal di sini sudah lama sekali. Dan sudah sama-sama seumuran dengan David dan Herman sendiri. Kalau kamu mau berbincang soal David dan Herman mungkin ya Bu, Herman. Menurut Ibu, David dan Herman sendiri seperti apa Bu karyanya? Kalau ketemu saya dia sopan. Itu untuk David dan Herman? Sopan dia kalau ketemu saya.
Sehari-hari Bu, adakah perilaku dari dapur Arman yang benar-benar mencurigakan akhir-akhir? Oh iya, saya Nggak pernah. dia menurut saya baik sih. Dia kalau jajan ke rumah warung saya. Warung. Baik, Ibu. Kan Anita yang melaporkan dari kawasan terduga teroris di kawasan Palmerah, Jakarta. Ya, Pak Wawan, ini sekarang ini kita lihat di Jakarta terutama mereka yang ditangkap oleh kepolisian yang diduga terlibat dalam terorisme. Mungkin kita pernah lihat kasusnya Tambora ya, belum lama ini. Itu kebanyakan mereka tinggal di daerah-daerah padat penduduk seperti itu. Nah, ini artinya memang sudah masuk ke dalam mereka yang hidupnya tuh sebetulnya banyak yang mengawasi begitu. Justru pada penduduk Jakarta kan sebaiknya. Ini satu karakter kota metropolitan, nggak peduli dengan lingkungan. Makanya kewajiban untuk ngambil sendiri KTP ke RT-nya sekarang itu tahu, ini warga itu, saya nggak tahu, tipe-tipe itu nggak benar. Makanya mau kewaspadaan ini, saya dekat sini, justru dihasilkan karena mereka berinteraksi satu sama lain. Dan satu hal lagi, kita jangan terpancing gitu. Ini ada skenario untuk membenturkan. Di ada yang semua dibenturkan. Bukan hanya di Sampang, tapi juga di Papua dan Maluku. Kenapa Pak Wawan sampai kesimpulan seperti itu? Nah, saya kan peneliti ya. Peneliti di mana-mana dan itu saya menemukan ada sudah direkam. Ini cepat yang di Maluku sama di Papua cepat direkam. Ya, memang nggak dibuat, nggak sempat terbuat. Tapi ini masih api ramsam kan? Saya nggak ingin ini terulang. Nah ini sama, ini juga sebagai ini kan angkat-angkat nama Sunni. Karena memang ada skenario untuk membentukkan Sunni di Indonesia. Oleh karenanya jangan terpancing. Kita harus kepala dingin, dan semuanya anggap mereka itu adalah korban. Artinya korban bintas yang perlu kita rangkul. Mereka anak kita. Kita wajib lah untuk meneruskan itu. Jangan anak bandel lagi dibabat itu enggak. Itu mereka kita jawab lah satu persatu. Supaya apa? Kembali lurus. Kalau tidak, nanti ada yang nggak terima. Dan dampaknya apa? Proses deradikalisasi menjadi gagal. Karena itu yang perlu kearifan. Jadi ada kesimpulan seperti ini, Pak Agus, bahwa ada yang dibenturkan, begitu tadi Pak Wawan mengatakan, benar? Ya, itu mungkin bidangnya Pak Wawan yang bisa menyampaikan seperti itu, dalam artian beliau sudah melakukan penelitian tentunya sehingga beliau sampaikan. Namun bagi kami tetap berpatokan pada apa yang kami temukan, dalam artian bahwa tetap upaya-upaya mencegah terjadinya gesekan, benturan ataupun suatu kejahatan di dalam lingkungan masyarakat itu menjadi prioritas bagi kami. Makanya unit-unit terdepan kami selalu melakukan upaya-upaya pencegahan dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun demikian, sekali lagi kami berharap peran serta, peran aktif, partisipasi seluruh komponen bangsa ini sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Wawan itu tidak akan terjadi. Agar kita semuanya dalam kondisi damai, agar pelaksanaan kegiatan kita betul-betul bisa kita laksanakan. Oke, baik, kita akan langsung dari pemirsa. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Yono Jubutat. Ya, silakan Pak Yon. Seharusnya begini Pak ya. Yang sudah ketangkep, itu alangkah baiknya kita bina lah. Kita bina, kita arahkan. Kalau perlu kasih aja pendidikan lah. Pendidikan khusus, sekolah khusus anti teroris gitu. Kalau kita langsung istilahnya menghukum dia, nanti dia dendam terus gitu. Ya coba Pak, yang biarnya dibina aja lah gitu. Ya, terima kasih. Karena anak-anak muda semua. Ya, terima kasih Pak Yono. Ya, dia ada kesehatan yang seperti Pak Wawan ya. Dilakukan sudah kepolisian selama ini? Ya memang ada tim yang melaksanakan itu, yang dimotori oleh teman-teman dari BNPT itu kan ada Mbak ya. Ya. Unsur-unsur yang melaksanakan program deradikalisasi itu, juga Polri di dalamnya. Tapi namun demikian, ini tidak akan bisa berjalan efektif manakala kita tidak, lingkungan lainnya itu tidak juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, untuk upaya yang dilakukan oleh kami pihak kepolisian ini, kan apabila kita temukan perilaku ataupun tindakan-tindakan, karena apabila ini kita terlambat, dampaknya kan mungkin akan beda, situasinya mungkin akan beda. Nah, sehingga
kita memang berupaya mencegah sedini mungkin agar tidak terjadi. Nah, tadi saya sampaikan unit-unit kita di depan sudah melakukan upaya-upaya ini. Kan yang terlihat sekarang bahwa tindakan dari teman-teman Densus ini penindakan semua. Ya. Sebetulnya itu sudah diawali oleh upaya-upaya lain yang mendahului. Yang kelihatan, gitu. Nah itu yang kelihatan yang penindakan saja. Saya yakin dan percaya banyak yang sudah dilakukan upaya-upaya, istilahnya ya mungkin Pak Wawan bilang penyadaran lah gitu ya. Agar tidak menjadi pelaku-pelaku kejahatan selanjutnya. Namun demikian ya kita tetap akan melakukan upaya-upaya itu. Tentunya ini kan ada bidang-bidang fungsi-fungsi lain yang kita lakukan secara komprehensif. Sebenarnya pertanyaan besarnya adalah Pak, kita apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan tadi penyadaran dan juga penangkapan. Tapi untuk menuntaskan akar utamanya, paling tidak menangkap aktor-aktor besarnya? Ya kita lakukan, tapi sekali lagi, ya kan kita butuh dukungan. Paling tidak masyarakat ikut mendoakan supaya polisi bisa mengungkapkan gitu. Karena kalau kita berdasarkan pada orang yang kita berhasil tangkap, belum tentu terungkap semua, belum tentu terbuka. Akan terputus kemungkinan, karena bagaimanapun, kalau bicara jaringan apapun, kemungkinan akan sulit untuk mereka. Kita berharap bisa betul-betul kita mengungkap, menuntaskan, atau minimal meminimalisir lah peristiwa-peristiwa ataupun kelompok-kelompok seperti ini. Oke, baik Pak Sarbini, mungkin ada juga melakukan. Ya, ada dua wilayah yang mungkin banyak dilupakan oleh kita ya di masyarakat, yaitu wilayah pendidikan atau dalam bahasa kitanya tarbiyah gitu ya. Ada wilayah dialog tokoh masyarakat. Ini kelihatannya masih banyak bersifat formalistik, tidak bersifat dialogis rohani, ya dialog kerohanian. Misalnya pengajian di masjid rutin, tapi di tengah kehidupannya antara kiai dengan misalnya rutinitas saja nggak ada. Yang kedua pendidikan tidak mengakar kepada pendidikan rohani, tapi hanya bersifat daya pikir, kekuatan bergerak, kekuatan semangat untuk dakwah, tapi tidak dibarengi oleh kebesaran rohani. Dan hasil melakukan itu selama ini? Iya, sampai alhamdulillah boleh dibilang alumni yang keluar dari HASMI itu mempunyai daya dekat kepada masyarakat cukup tinggi. Dan diakui di setiap wilayah yang kami kunjungi melalui alumni. Bahkan kami membuka kepada kepolisian, kepada media untuk hadir, silakan liput semua kegiatan kita tanpa ada ribut yang ditegak. Oke, baik. Ya terakhir Pak Wawan, sedikit saja mungkin apa yang kita bincangkan pada hari ini mengenai generasi baru teroris. Ya, saya imbau kepada adik-adik saya mereka ini. Saya ingin ketemu Anda, saya ingin ketemu keluarga Anda, saya ingin ketemu kakak Anda, adik Anda, paman Anda semua. Kita bicara belak-belakan dari semua lini. Dan kalau Anda butuh pekerjaan, saya bareng-bareng nanti cari pekerjaan. Saya sudah banyak ciptakan kerjaan baru kepada anak-anak maupun mereka bekas-bekas terduga teroris yang sekarang ini saya ciptakan. Nah ini yang bisa ajak lah mereka. Supaya saya gosok setiap hari ketemu sama saya bincang-bincang. Ini dilakukan oleh Pak Wawan aja ya? Ya, ini mencuci kembali gitu loh. Saya itu ingin gitu. Saya tidak anggap mereka ini sebagai musuh, tapi kita anggap mereka ini anak-anak korban. Menurut saya demikian. Baik, terima kasih kesimpulannya. Terima kasih Pak Wawan, Pak Sarbini dan juga Pak Agus bersama kami di Ada Apa Kita malam hari ini.